Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman sekalian, dan semuanya yang mengikuti kajian ini, baik yang hadir di Masjid Al-Ikhlas secara offline maupun yang mengikuti sahabat-sahabat, kawan-kawan dari Berkamulia Indonesia, mungkin posisinya di beberapa wilayah negara Indonesia. Mari sama-sama kita mulai pertemuan kita ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih saja mencurahkan, melimpahkan nikmatnya yang tidak terhingga, sehingga kita sama-sama baru saja bisa laksanakan perintahnya, menunaikan sholat subuh, dan kita laksanakan secara berjamaah. Juga hari ini kita sama-sama memulai hari yang keberapa ini Pak ya? 11 puasa Ramadan 1444 Hijriah. Kalau sudah hari yang ke-11 itu artinya Lebaran cuman kurang berapa Pak? 18 itu ya sudah cuma kurang sekian ya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua ibadah yang sudah kita laksanakan, yang sunnah maupun yang fardu, atau nanti akan kita laksanakan selama periode Ramadan tahun ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam sama-sama kita sampaikan pada teladan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, beberapa minggu yang lalu, itu pagi hari tiba-tiba saja WA saya itu penuh, banyak yang WA, banyak ada yang telepon gitu. Ya, kita semua tahu beberapa minggu yang lalu ada bencana alam yang cukup besar di negara Turki, sahabat kita, teman-teman kita yang ada di Turki. Saya belum membaca web, tapi langsung dikirimin teman salah seorang kawan itu WA, ini ada berita begini, terus nanya, bagaimana anak sampean gitu, nanya. Banyak akhirnya yang tanya atau telepon langsung, bahkan ada kawan saya itu yang langsung telepon anak saya di sana. Saya pagi-pagi hari langsung begitu buka WA langsung telepon anak saya. Dan anak saya kaget. Ya. Mas gimana ini kok dia ngangkat telepon, saya sudah senang. Berarti kalau ngangkat telepon kan berarti masih bisa dihubungin. Ya. Dia jawabnya saat itu dia bilang, Mas juga bingung ini Bi. Kenapa? Ini Mas juga belum tahu ini ada bencana, ini bener atau enggak, kok orang Indonesia sudah lebih tahu dari saya. Jadi berita itu di media Turki belum ada saat itu. Jadi saat anak saya itu lihat searching di internet, web Turki itu belum keluar beritanya, tapi orang Indonesia sudah tahu gitu ya. Jadi ini luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi orang yang di negara lain tahu, orang yang di wilayahnya sendiri belum tahu. Tapi akhirnya beberapa saat kemudian anak saya konfirmasi ya benar ada bencana gempa bumi. Alhamdulillah anak saya cukup jauh, jadi anak saya nggak tahu karena gempa yang pertama itu sebelum subuh, jadi anak saya tidur dan wilayahnya cukup jauh. Jadi beberapa hari kemudian teman-teman sekalian, viral ini di negara kita, barangkali bapak-bapak, teman-teman semuanya juga mendapatkan itu ya. Ada video yang menunjukkan keadaan sebelum terjadinya gempa. Jadi hewan-hewan di wilayah yang terjadi gempa itu menunjukkan tingkah laku yang aneh.
ya kan viral itu. Ya, di bawah itu saya konfirmasikan aja benar nggak ini Mas begitu. Iya benar, memang itu sebelum terjadi ya ada fenomena-fenomena bahwa burung-burung itu terbangnya itu mencurigakan gitu. Jadi nggak seperti biasanya. Terus anjing, binatang-binatang itu yang bisa bersuara keras itu mereka bersuara seperti seolah ketakutan gitu ya. Nah, jadi eh, seperti memberitahu tapi ya kitanya nggak tahu kalau itu diberitahu. Dia nggak nangkep gitu ya. Jadi ini menarik untuk kita pikirkan sih kalau kita perhatikan teman-teman sekalian eh, bahwa binatang-binatang itu seperti seolah tahu kalau ada bencana itu ya. Nanti kita lihat itu ya. Tetapi mengapa kita yang manusia yang dulu kita diajarkan di sekolah-sekolah kita itu bahwa kita itu punya kelebihan daripada binatang itu. Apa kelebihan kita itu, Pak? Kita punya akal gitu ya. Binatang tidak punya akal. Tapi untuk kasus-kasus seperti ini, kenapa mereka seolah tahu dan kita tidak tahu gitu. Bahkan teman-teman sekalian, kalau Anda yang hobinya mendaki gunung yang profesional, ya para bukan mendaki gunung yang iseng ya, pendaki gunung profesional, mereka itu berani mengabaikan eh, apa ya petunjuk atau aturan dari BMKG atau yang pengawas gunung itu ya larangan-larangan naik gunung itu mereka berani terjang itu. Mereka tidak lagi mau berani naik gunung. Kapan itu? Ya, kapan mereka tak berani naik gunung lagi? Kalau sudah binatang gunung turun. Ya, maka orang-orang di lereng Merpati itu kan, Merapi itu kan juga begitu kan. Himbauan-himbauan itu kadang diabaikan saja. Kapan mereka mau nuruti itu ya? Kalau sudah binatang itu sudah turun gitu ya. Jadi kalau binatang turun mereka ya langsung ngikutin itu. Ya, jadi dan menurut para pendaki profesional biasanya binatang lebih akurat. Ya, jadi kalau binatangnya sudah turun, nah sebentar lagi itu, ya, sebentar lagi. Ya, padahal kan sekarang ilmu pengetahuan sudah seperti ini canggihnya. Ya, alat-alat teknologi sudah begini canggihnya. Mengapa kita yang ilmunya sudah tinggi begini tidak bisa memprediksi gempa bumi itu? Tapi binatang seolah tahu. Benarkah binatang itu tahu? Ya. Teman-teman sekalian, saya akhirnya searching, nyari jurnal-jurnal, nyari berita-berita terkait dengan hal itu. Ya, ternyata sudah ada penelitiannya. Jadi sebuah tim di Jerman itu pernah mengadakan penelitian, apakah hewan itu tahu kalau mau gempa bumi. Jadi binatang-binatang piaraan itu dipasangi. Ini timnya dari Jerman, tapi penelitiannya dilakukan di Italia Selatan. Jadi di Italia itu ada wilayah yang relatif sering terjadi gempa. Jadi setengah tahun itu bisa terjadi 1.600 kali gempa. Tidak selalu gempa yang dahsyat ya, gempa yang kecil-kecil gitu. Jadi itu diadakan di tempat itu. Binatang-binatang itu dipasangi chip gitu, dan dikoneksikan dengan komputer. Dan kesimpulannya benar. Jadi minimal 20 jam sebelum terjadinya gempa, itu sapi, domba, anjing, itu menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Semakin dekat dengan pusat gempa, itu semakin awal. Jadi lebih jauh lagi. Jadi kalau agak jauh itu minimal 20 jam mereka ini sudah berperilaku aneh. Tapi semakin dekat itu semakin awal sinyal-sinyalnya itu. Ya, jadi ini semakin mendekatkan asumsi bahwa binatang itu tahu kalau mau terjadi bencana alam. Tapi mengapa kita kok tidak tahu gitu ya? Apa yang terjadi ini? Nah, teman-teman sekalian, saya teringat saya pernah terkesan oleh tulisan Profesor Komarudin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah, beberapa tahun yang lalu setelah terjadi tsunami di Aceh itu. Ya, saya baca itu terus ini, saya terkesan itu. Jadi Profesor Komarudin Hidayat itu menyoroti, pernahkah kita memperhatikan
bahwa tsunami itu dimanapun, termasuk yang di Aceh kemarin itu, tidak ada satupun korbannya hewan liar. Kalau ada hewan yang jadi korban, itu selalu hewan yang dipelihara di kandang atau diikat. Jadi dia tidak bisa lari. Iya, jadi nggak kemana-mana, terpaksa. Kalau binatang itu lepas, dia tidak akan jadi korban. Artinya, sebelum tsunami itu datang, hewannya sudah nyingkir duluan gitu. Loh, katanya kita ini lebih pinter dari hewan. Kok dalam kasus ini hewan itu lebih pintar dari kita, mereka sudah menyelamatkan diri dulu gitu. Kenapa kita tidak gitu ya? Ya, kenapa? Ya, itu di akhirnya itu di Prof. Komarudin Hidayat itu menyampaikan salah satu pendapatnya. Inilah dampak dari pendidikan kita yang salah arah. Jadi inilah dampak dari pendidikan kita yang salah arah ini. Kita ini mayoritas, terutama yang seangkatan saya umuran lahir tahun 60 sampai 70 atau sampai tahun 80-an, itu dibesarkan di tengah pendidikan ala barat, mayoritas ya. Di mana orang barat itu menjadikan akal itu adalah segala-galanya. Ya. Mereka hidup dengan akal. Bagi mereka hati itu tidak ada fungsinya. Tidak ada gunanya sama sekali, ya. Maka kita ini termasuk saya di dalamnya, kalau dinasihati orang tua itu pasti begini, nggak masuk akal itu. Jadi kita nggak mau melaksanakannya. Sesuatu itu harus masuk di akal kita, baru kita mau laksanakan, gitu ya. Ya, padahal teman-teman sekalian, yang namanya istilah masuk akal itu sangat relatif. Ya, sangat relatif. Begini saja. Ya, contoh yang paling gampang. Kalau kita hari ini di sini ngomong dengan kawan kita, saya baru ngomong sama ngobrol sama adik saya, sama ibu saya. Di mana ibu sampean? Di Semarang, di Sidoarjo. Ya, kita bilang ya biasa-biasa saja kan, masuk akal bagi kita. Tapi kalau itu kita ngobrol misalnya sama orang yang suku Asmat yang benar belum kenal teknologi, loh, ente kan di Cilengsi, masa ngomong sama orang di Semarang, di Surabaya, nggak masuk akal gitu. Kenapa? Karena mereka nggak kenal teknologi kan. Ya, jadi yang namanya masuk akal itu pun sangat relatif. Jadi akal itu sangat terbatas. Jadi hidup ini tidak cukup bersandarkan dengan akal. Kalau kita ini memahami segala sesuatu hanya dengan akal, lalu bagaimana dulu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu percaya peristiwa Isra Mi'raj? Ya kita misalnya nggak usah Mi'rajnya ya, Isra-nya saja, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang begitu jauhnya dalam semalam saat itu kan nggak mungkin. Mereka pasti nggak percaya itu, ya. Dan terus bilang gini, Rasulullah ini nggak masuk akal, begitu kan? Terus tidak bisa diterima gitu. Ya, ya kita sekarang bilang itu masuk akal, Isra-nya saja maksud saya ya. Ya karena ada pesawat yang saat itu belum ada begitu. Ya, nah teman-teman sekalian, itulah kenapa perlu kita renungkan kembali apa yang diajarkan kepada kita, di mana kita dulu dibesarkan, di sekolah, di pendidikan yang betul-betul mengabaikan hati. Ya, itulah kenapa bahwa kita sekarang temukan banyak orang yang pendidikannya tinggi itu tidak selalu hidupnya mulus. Ya, karena kenyataan pendidikan yang mengutamakan akal itu seperti hidup itu ke sana, pendidikannya ke sini. Ya. Banyak ajaran-ajaran dari sekolah kita dulu
yang eh, kalau kita sejajarkan, kita sandingkan dengan ajaran agama kita itu juga tidak nyambung. Ya, misalnya, Bapak-bapak sekalian, kita ini sejak kecil diajari oleh ilmu kesehatan bahwa tidur itu minimal sehari berapa jam, Pak? Ya, tidur sehat itu berapa jam, Pak? 8 jam kan? Iya. Mau dipraktekkan sekarang. Ya, silakan tidur jam 10 malam, bangunnya jam berapa? Iya, jam 6. Iya. Padahal kita semuanya diajari bahwa orang bertakwa itu yang kata Allah hidupnya itu dibikin mudah itu, wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan segala urusannya menjadi mudah. Salah satu cirinya itu kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit sekali tidur di malam hari. Coba, satunya ngajari tidur banyak, satunya ngajari tidur sedikit. Dan ini kontradiktif. Ya. Jadi makanya banyak di antara kita itu yang kalau tidur tidak 8 jam itu rasanya kurang gitu. Saya itu sampai mahasiswa punya pendapat begitu. Tidur itu harus 8 jam. Ya. Saya itu baru anunya ya setelah banyak membaca, dan ternyata begitu saya mahasiswa, pada saat Profesor Habibie datang ke kampus saya, beliau cerita bahwa beliau tidur malam itu maksimal cuma 4 jam. Ya. Itu orang hebat loh. Yang di Indonesia belum ada tandingnya. Tidurnya cuma 4 jam. Lah kita diajari 8 jam. Masya Allah. Ya, jadi itulah banyak. Dulu teman-teman sekalian, kita ini diajari ilmu kesehatan. Bahwa kalau mau badan sehat itu makanannya harus bagus. Dulu kita diajarkan namanya 4 sehat, 5 sempurna. Iya kan? Ternyata sekarang penelitian membuktikan justru kalau ingin sehat itu harus banyak puasa, bukan makanan yang banyak. Ya kan aneh ini, ya kan? Sekarang ini karena ilmu pengetahuan berkembang saja. Jadi dulu kayaknya kita ini harus makan begini, makan begitu. Iya. Anehnya malah sekarang penyakit kita itu udah banyak dari makanan. Ya. Masya Allah, ini jadi ada pula yang sering dulu kita semenjak kecil diajarkan. Nah, kalau kita pengen kaya itu rumusnya hemat, pangkal, kaya. Itu kan masuk ke dalam otak kita. Nah, akhirnya kita semuanya jadi orang pelit itu. Ya, karena saking hematnya, ya nggak kaya-kaya itu. Padahal agama kita mengajarkan kalau pengen jadi orang kaya itu harus banyak sedekah. Ya, ini kan sesuatu yang ini, ya. Masya Allah. Maka saya pernah dengar seorang ulama itu di Jawa Timur itu menyampaikan gini, apa itu sekolah itu? Sekolah itu kan asal katanya syakullah. Tahu syakullah, Mbak? Menentang Allah itu. Jadi banyak ajaran-ajaran di barat itu yang nggak nyambung sama sekali. Ya, maka ada seorang kiai di Jawa Timur itu sampai anaknya itu diajar beliau sendiri, nggak dikirim ke sekolah sama sekali. Ya, saya pernah datang berkunjung sowan ke rumah beliau itu, kawan-kawan tuh nanya, kenapa itu Pak Yai kok anak-anak itu nggak dikirim ke sekolah? Ngapa sekolah itu layak mutu walayahya, sudah nggak mutu habis-habisin biaya. Jadi beliau nganggap kalau yang zaman dulu itu ya, walaupun sekarang sudah banyak yang ini. Jadi anak beliau dididik sini, dan anehnya itu hebatnya putra-putra beliau itu, putra-putri beliau itu minimal bisa 7 bahasa. Masya Allah, ya. Luar biasa. Nah teman-teman sekalian, ini semua menjadi renungan kita semuanya. Jadi mengapa kita menemukan semakin tinggi ilmu kita, hasil pendidikan kita, itu tak selalu menjamin hidup kita itu kualitasnya lebih baik. Banyak orang yang suami istri itu sekolahnya tinggi, S1, S2, tapi kena masalah sedikit saja sudah seperti ruwet begitu. Sementara ada orang itu yang boleh jadi pendidikannya tidak tinggi-tinggi amat,
Tapi kok tenang-tenang saja begitu. Iya, yang S1, S2 punya anak 2 saja sudah pusingnya setengah mati. Ada yang anak cuman SD saja, anaknya 10, 11 ya, biasa-biasa saja itu, santai-santai saja. Ya, inilah barangkali yang perlu kita renungkan, di antaranya sebabnya adalah kita ini dibesarkan oleh pendidikan yang betul-betul mengabaikan fungsi hati. Ya, teman-teman sekalian, orang tua kita dulu sudah lebih hebat. Ya, kita itu kalau mau pamitan ke orang tua, mau bisnis yang baru atau mau pergi ke suatu tempat, orang tua kita selalu paham. Nak, kalau bahasa Jawa, sing hati-hati, tolong kamu berhati-hati. Nggak ada yang pesan, nak tolong berakal-akal, nggak ada. Ya, jadi kalau pengen selamat harus pakai hati, bukan pakai akal. Ya, di jalan juga peringatannya begitu, harap hati-hati. Ya, pakai hati di jalan itu, bukan pakai akal. Ya, supaya selamat itu pakai hati. Ya, bukan pakai akal. Yang maksudnya akal yang rasio ya, yang nalar yang sekarang kita pahami. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana agama kita melihat ini semua? Ya. Ini hadisnya sangat terkenal. Ala wa inna fil jasadil mudghah idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahya qalbu. Ya, ingatlah di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hati di sini itu bukan liver yang dimaksud ya Bapak-bapak sekalian ya. Jadi hati itu sebenarnya yang dimaksud kalau fungsinya sebagai hati nurani, tempat kita merasa, itu adalah sebenarnya jantung. Jadi bukan, karena kalau liver itu pasti tidak segumpal daging, karena liver itu 2, iya kan? Ada dua gumpal, yang satu gumpal itu ya jantung. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan, jadi bagaimana sih sebenarnya fungsi hati, akal itu ya. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati itu seperti raja, akal itu perdana menteri. Nah, badan kita ini, anggota badan kita itu adalah tentara. Ya, jadi kalau di perdana menteri itu yang hari-hari melaksanakan tugas, maka yang memutuskan terutama hal-hal yang penting itu raja. Ya, jadi kalau mempertimbangkan hal-hal yang genting, itu justru akal harus menyerah ke hati. Ya, supaya selamat. Maka pesan orang tua kita, harap hati-hati. Ya, jadi akal itu lebih tinggi, akal lah yang memerintah hati. Ya, seperti kalau di negara kita tidak ada raja ya, seperti di Malaysia. Kalau situasi genting, tidak susah diputuskan secara musyawarah, maka saat itulah raja memutuskan. Ini yang jadi Perdana Menteri. Nah, mereka harus tunduk semuanya. Ya, maka di dalam hidup juga begitu. Kalau memang ini hati kita mengatakan ke sana, tapi akal kita nggak nyambung, harus dituruti. Ya, karena hati itu lebih tinggi posisinya. Salah satu hadis, sahabat Wabisah pernah menghadap pada Rasulullah dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah, wahai Wabisah, mintalah fatwa kepada hatimu. Diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah, karena kebaikan adalah yang membuat hati tenang, membuat tenang jiwa dan hatimu, dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan goncang dadamu, walaupun engkau meminta fatwa kepada orang-orang dan mereka memberimu fatwa. Teman-teman sekalian, insya Allah yang hadir di sini maupun yang online ini orang baik-baik semua. Ya. Rata-rata orang baik begini ini bisa merasakan kalau kita berbuat kesalahan, itu ada perasaan tidak enak di dalam dada kita ini. Ya, maka itulah kata Rasulullah, minta fatwa kepada hatimu. Ya. Tubuh kita ini, teman-teman sekalian, dikendalikan oleh hati.
Makanya dulu ketika kita masih anak-anak, yang hatinya masih bersih, kita itu berbohong rasanya gimana Pak pertama kali? Ingat nggak bohong pertama kali itu? Kan ini dada langsung deg-degan, itu badan langsung ikut kan? Apa keringetan, itu kedipan mata juga berubah itu. Makanya ada lie detector itu kan, mendeteksi kebohongan itu. Karena tubuh kita ini sebenarnya didesain untuk jujur. Dan itu sesuai dengan hati kita. Nah, maka kalau kita itu berbuat salah, itu melawan ya, karena sinyal dari hati ini jangan gitu, tubuh kita tidak mau. Nah, teman-teman sekalian, ini ayatnya sangat terkenal ya ini ya. Bagaimana kita melihat itu semua? Dalam surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yaitu ulul albab. Semua fenomena ini yang terjadi di alam semesta, baik yang luar biasa, penciptaan langit dan bumi, atau peristiwa yang kita anggap rutin biasa, disimbolkan pergantian malam dan siang, itu kan rutin terus begitu, adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya Allah itu ngasih sinyal kepada kita dengan melalui peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita itu. Tetapi tidak semua orang bisa memahaminya, apa maksudnya, apa sinyal yang dikirim oleh Allah itu. Yang bisa memahaminya adalah ulul albab. Yang sebagian terjemahan itu ulul albab itu adalah orang-orang yang berakal. Artinya ulul albab itu orang-orang yang berakal. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud ulul albab itu. Albab itu adalah jamak dari kata lub. Lub itu apa? Lub itu hati. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar orang yang berakal, tapi yang akalnya itu dikuasai hati. Al-Quran itu untuk menyebut hati itu menggunakan beberapa istilah. Yang barangkali paling populer di kita itu yang pertama sodr. Ya, alam nasroh laka sodrok. Ya, itu sering diterjemahkan dada. Tapi bukan dada secara fisik ini kan. Ya, kita kalau ya kamu itu harap berlapang dada kan bukan berarti dada kita ini luas. Ya, maksudnya yang di dalamnya itu, yaitu hati. Yang kedua yang populer lagi itu kolbu. Itu juga hati. Yang ketiga agak sering jarang kita dengar fuad. Ya, yang terakhir adalah lub. Ya. Al-Hakim At-Tirmidzi itu menjelaskan keempatnya merupakan terminal-terminal hati. Ya. Artinya hati itu sendiri ada 4 bagian. Yang paling luar itu yang sering kita sebut dada itu, tapi bukan dada fisik maksud saya ya. Ya, dada tapi hati paling luar, yaitu istilahnya dada. Masuk ke dalam itu hati. Masuk ke dalam lagi hati kecil. Nah, itu bahasa Arabnya al-fuad itu tadi. Dan yang paling dalam itu hati nurani. Bahasa Arabnya lub. Ya. Jadi inilah hati, intinya hati itu hati nurani itu. Jadi ulul albab itu orang-orang yang punya hati nurani. Jadi siapakah yang bisa menerjemahkan fenomena-fenomena ini seperti para binatang menangkap sinyal itu, yaitu orang-orang yang punya hati nurani. Teman-teman sekalian, saya teringat sekali ada sebuah peristiwa bencana alam di Jawa Timur, di Jember, ketika
Saya ingat itu awal-awal saya lulus sekitar tahun 92, 93. Ya. Jadi ada peristiwa banjir lumpur di Jember itu, besar banjir lumpurnya. Dan ada satu pesantren di Jember itu yang kena bencana lumpur itu sampai habis, Pak, tidak berbekas. Dan yang menjadi headline, Jawa Pos, Surya, di Jawa Timur itu, bukan bencananya itu. Bukan pesantrennya yang kena itu, tetapi yang menarik, itu pesantren kena bencana alam, tapi tidak satu pun ada korbannya. Coba bayangin. Kenapa? Seminggu sebelum bencana itu tiba, itu pesantren diliburkan oleh Pak Yainya. Masya Allah. Kok Pak Yai itu tahu gitu loh, mau ada bencana gitu. Ya, maka saya ingat ayat ini. Kalau begitu, itulah orang-orang ulul albab itu. Sampai akhirnya saya, kalau tidak salah namanya itu Kiai, namanya Kiai Samsul Arifin, tidak salah. Mudah-mudahan tidak salah. Akhirnya itu sampai Kiai itu diundang ke kampus-kampus. Saya ingat sekali pernah ngisi seminar di ITS. Iya. Jadi itu mahasiswa pengen belajar, Pak Yai ini belum ada alatnya kok tahu gitu. Iya. Saya masih ingat sekali salah satu yang sampaikan tuh. Ya banyak sebenarnya sinyalnya, tandanya itu banyak. Tapi orang-orang lain nggak tahu gitu. Ya. Dan beliau tahu, jadi beliau yakin banget ini akan ada bencana. Maka diliburkan itu. Ini bukan libur Ramadan, Pak Bu, nggak ada apa-apa ini sebelumnya. Iya Pak, kalau itu nggak diliburkan itu kena semua. Orangnya pulang duluan. Bukan hanya libur, disuruh pulang. Disuruh pulang, jangan di sini, pulang. Gitu. Terus jelaskannya bagaimana itu? Ya, Pak ya ini kenapa libur? Pokoknya libur. Ya gitu saja kan. Jelaskan kan nggak ngerti. Ya coba. Nah teman-teman sekalian, ini menarik bagi kita semua. Bukankah dulu orang tua kita itu sering begitu kepada kita? Misalnya kita mau bisnis, itu tiba-tiba saja ibu kita, ojo nak, ojo karo wong iku, jangan dengan orang itu. Tapi suruh jelaskan juga nggak bisa gitu kan ya. Iya kan? Saya ingat sekali itu. Ya saudara saya lah itu. Ibu saya itu nanya, mau berteman dengan seseorang gitu. Saya tahu betul itu orang baik gitu ya. Setahu saya orang baik. Mbok jangan dengan dia gitu kan. Ibu saya itu kan. Enggak kok, Mi. Itu orang baik kok. Mau rajin sholat aja. Beberapa tahun kemudian terbukti betul itu ungkapan ibu saya. Kenapa saya dulu nggak memperingati? Artinya itu ibu saya disuruh negur saudara itu, disuruh negur itu tolong tegur, jangan dekat-dekat dengan dia gitu kan. Saya yang data yang masuk akal saya kan masih orang pakai akal gitu kan. Enggak kok, dia orangnya baik, rajin juga sholatnya, orang baik-baik kok. Ya ibu saya nggak bisa jelaskan itu. Ya artinya, dan saya nggak sampaikan itu ke saudara saya. Ya. Dan beberapa tahun kemudian baru ternyata benar Umi gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi untuk kasus-kasus seperti ini yang urgent, yang genting itu justru akal tidak berfungsi lagi. Ya, saya pernah naik mobil itu disopirin kawan saya itu. Dia itu, jadi kita ngomong ini orang yang inilah, orang yang menurut saya itu orang soleh lah. Jadi dia tiba-tiba masuk jalur busway gini, terus keluar. Konok polisi kali. Nah, terus kita ngobrol. Dia masuk lagi ke jalur busway. Nah gini ayo cepet. Beneran itu di depan ada polisi. Saya ketawa. Sampean tadi kan bilang itu di depan ada polisi. Udah keluar, masuk lagi. Wong sudah dikasih tahu hatinya kok tidak dituruti. Dia ketawa. Iya ya, saya tadi kan ngomong ini di depan ada polisi walaupun jaraknya masih 3 kiloan itu. Nah, sudah keluar itu. Kira-kira 500 meter, masuk lagi gitu. Oh, di depan ada polisi gitu ya. Nah, memang kadang begitu nggak bisa dijelaskan. Itulah hati itu teman-teman. Kadang-kadang nggak masuk akal. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini tidak cukup hanya dengan akal. Rasio yang kita pelajari selama ini ya.
Jadi kita ini harus hidup dengan bimbingan hati nurani kita. Pertanyaannya, apakah semua orang itu punya hati nurani? Ya, apakah semua orang punya hati nurani? Ya. Tapi kalau punya, kenapa? Ada orang bertingkah laku terus bilang, oh, orang nggak punya hati nurani itu. Ya. Secara fisik boleh jadi punya, tempatnya itu ada. Ya. Tapi Profesor Dr. Nur Khalis Madid menjelaskan, apa sih hati nurani itu? Hati nurani itu asalnya dari kata nur. Bahasa Arab, hati yang bercahaya. Kalau hati itu bersih, dia bercahaya. Namanya hati nurani. Lawan katanya hati yang gelap, namanya hati zulmani. Jadi ada bendanya, punya tempat hati nurani, tapi sifatnya tidak lagi hati nurani, tapi zulmani. Ya, yang zulmani itulah yang sudah tidak bisa nangkap sinyal. Ada HP-nya, nggak ada paketnya. Sudah, ya kan? Sinyalnya jelas, tapi nggak bisa nyambung karena tidak ada paketnya lagi. Hatinya zulmani. Nah, kenapa kok ada hati bisa zulmani, tidak lagi nurani? Ya kita kan semuanya sudah populer dengan hadis ini ya. Kalau seorang hamba itu melakukan satu dosa, niscaya ditorehkan di hatinya satu noda hitam, titik. Ya. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar, bertobat, kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda itu akan bertambah, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, maka hitamlah hatinya. Itulah penutup hati ini. Ya. Kala bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ini melakukan satu dosa, kemaksiatan, itu ada titik hitam di hati kita. Kita beristighfar, dihapus oleh Allah, terang lagi hatinya. Tapi kalau kita itu berbuat dosa terus, tidak beristighfar, nanti nambah titik, akhirnya hatinya gelap, tidak lagi punya hati nurani. Ya. Nah, teman-teman sekalian, di antara dosa-dosa yang justru sering kita abaikan dan tidak kita istighfari, itu biasanya dosa besar apa dosa kecil? Yang tidak kita istighfari biasanya kecil. Iya, dosa kecil. Iya kan? Kita ini kalau orang baik-baik seperti antum semuanya ini, kalau dosa besar misalnya mencuri kan masih sadar. Iya kan? Durhaka kepada orang tua sadar ya. Tapi melakukan dosa-dosa kecil, nge-forward berita-berita ghibah di grup, itu kan biasa saja, nggak pakai istighfar. Begini, ya, mayoritas kita, kalau kita misalnya keluar rumah, misalnya mau keluar perumahan tidak jauh dari sini, terus tidak pakai helm, terus ada polisi, ditangkap kita, apa yang kita lakukan? Nah, tangkap polisi di depan itu, apa yang kita lakukan? Ya, kan damai kan? Iya, itu dosa enggak ya? Iya, dosa enggak itu Pak kira-kira? Iya, tapi pernah enggak istighfar begitu? Oh, malah bangga itu kita. Wah, aku cuma sampai kena berapa? 100. Wah, saya cuma 50. Ya, lu malah diceritakan kemana-mana itu. Enggak istighfar lagi ya. Terus diulang-ulang gitu. Ya, bayangkan itu. Berapa kali kita melakukan dosa-dosa kecil begitu itu. Ya, semakin hari semakin, itulah bahayanya itu. Kata Rasulullah SAW. Ya. La kabirota ma'al istighfari wala soghirota ma'al isrori. Tidak ada dosa besar kalau kita istighfar, kita ampun pada Allah, mohon ampun, kita taubati. Tapi juga tidak ada dosa kecil kalau itu kita lakukan terus menerus.
Ya, jadi dosa seperti kata pepatah itu, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya, maka hati-hati dengan dosa-dosa kecil. Nah, teman-teman sekalian, dalam hidup sekarang ini hampir bisa kita pastikan kita ini tidak bisa lepas dari dosa. Ya, kita ini hampir tidak bisa lepas dari dosa. Karena situasi sosial ekonomi di lingkungan kita ini, sebagian dosa itu sudah dianggap sebagai apa? Hal yang lumrah. Seperti kasus tadi itu. Ya, kalau ketemu polisi itu kan lumrah. Ya, biasa saja begitu. Maka kondisi hati kita hari ini harus kita akui tidak lagi hati nurani. Hati yang sudah gelap, yang tidak bisa menangkap sinyal-sinyal tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kita butuh untuk menghapus itu. Dan salah satu sarananya adalah puasa Ramadan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan ikhtisab mengharap ridho Allah, maka dihapus, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Dosa-dosa yang sudah lewat, yang sudah tahunan, yang numpuk, yang menutup hati kita ini, kalau kita puasanya dengan iman dan ikhtisab, berharap-harap dari ridho Allah, itu sama Allah dianggap tidak ada, dihapus semuanya. Maka rugi orang yang kedatangan Ramadan, keluar Ramadan, tidak dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita berpuasa targetnya menjadi orang yang bertakwa. Dan salah satu janji Allah, wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya menjadi mudah. Kenapa hidupnya menjadi mudah? Karena hidupnya tidak hanya dengan akal, tetapi dengan hati. Dan hatinya orang yang sudah berpuasa itu nanti keluar bulan Ramadan, itu bersih, hati yang bersinar. Itulah hati nurani. Masih ada 2/3 sisanya lagi, sepertiganya sudah kita lewat, maka jangan sampai yang 2/3 ini terlewatkan dengan sia-sia. Mari kita manfaatkan betul-betul, sungguh-sungguh, supaya kita tidak sia-sia. Kita tidak termasuk orang-orang yang kata Rasulullah, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal ats. Banyak orang, betapa banyak orang berpuasa itu hanya mendapat lapar dan dahaga, tidak mendapat apa-apa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kita bermohon, berdoa dengan sungguh-sungguh, semoga Allah membimbing kita mengisi Ramadan yang tinggal 2/3 di depan kita ini. Demikian teman-teman sekalian, apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin disampaikan, monggo. Mau sharing pengalaman terkait dengan tema, monggo. Mau bertanya juga boleh. Kalau bertanya syaratnya satu, saya bisa jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, mohon maaf. Ya, barangkali itu, monggo Bapak Moderator dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya, kajian motivasi Islam ajaran Islam yang secara ringkas tadi disampaikan bahwasanya dengan adanya bulan suci Ramadan
kita berharap segala noda-noda yang ada di hati kita akan kembali bersih dan kita kembali mendapatkan hati nurani kita dalam kondisi yang cerah. Ya. Baik, Bapak Ibu jamaah dan juga jamaah kajian online lengkap, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz. Silakan, jika ada pertanyaan. Silakan Pak, jika ada pertanyaan Pak. Yang dari online boleh, ini karena keluar di sini juga suaranya bisa keluar di sini kayak. Sudah pada paham insyaallah. Insyaallah ya. Kita tutup saja Ustaz. Baik ya. Baik, kita tutup saja kajian kita subuh ini dengan mengucapkan doa untuk majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.